Jadi ini badan aku yang dulu, dan ini satu lagi badan aku yang sekarang sempat turun berat badan. Ini kulit aku yang dulu, dan ini kulit aku yang sekarang no filter. Halo guys, aku Nomi. Kalau kamu, jadi di video kali ini aku pengen storytelling ya, lebih ke bercerita gitu. Karena seperti kalian lihat transformasi aku dari gendut sampai sekarang mungkin udah sedikit ideal, tapi aku pribadi belum merasa kalau berat badan aku ideal kayak gitu. Nah, jadi aku pengen ceritain tentang my story atau ceritaku tentang gimana aku dalam lingkup sosial dan pertemanan, dan juga kenapa aku bisa sampai sekarang menjadi mungkin lebih baik daripada yang sebelumnya, dimana bentuknya tuh kayak gini sekarang jadi kayak gini, yang dulu kulitnya tuh kayak gini sekarang jadi kayak gini gitu kan, kayak beda gitu kan. Nah, aku mau ceritain ke kalian, barangkali video ini bisa kayak bermanfaat atau bisa menjadi motivasi buat kalian, karena kita semua itu akan bisa cakep pada waktunya gitu. Kita hanya butuh proses gitu. Oke guys, maafin ya kalau rambut aku agak aneh. Oke guys, jadi dulu waktu kecil itu aku sebenarnya bukan anak yang kayak gemuk banget dan bukan anak yang juga kurus banget, jadi kayak standar gitu. Cuman waktu menginjak kelas 5 SD sampai kelas 6 SD berat badan aku tuh naik banget, dan aku tuh waktu SD tuh sering banget yang namanya dibully, entah itu dibully fisik dan juga dibully ucapan gitu. Jadi aku tuh kayak udah sangat hatam banget yang namanya pembulian dari aku kelas 1 SD sampai kelas 6 SD, dan itu tuh membuat aku jadi trauma sampai sekarang bahkan. Dan pokoknya masa SD aku tuh sangat tidaklah menyenangkan. Waktu SD aku nggak terlalu memperhatikan penampilan, tapi dulu waktu SD aku tuh pakai hand body, udah mulai pakai hand body gitu karena aku suka sama wangi hand body Citra yang bubuk mutiara Cina. Nah, lanjut ke SMP aku gemuk parah, jadi kayak gini. Ini aku waktu itu kelas 1 SMP, itu tuh sebenarnya ada yang part aku tuh lebih gemuk daripada itu, dan itu tuh nggak aku ada abadikan momen foto kayak gitu, cuma ada kayak di bagian aku tuh lebih gemuk daripada itu. Nah, aku tuh waktu itu suka banget yang namanya nyemilin makanan manis. Jadi kalau aku pribadi, badan aku cepat gemuk itu tiap orang mungkin beda-beda, tapi yang pasti badan orang cepat gemuk itu ketika kita mengonsumsi kalori yang berlebihan gitu. Dan aku mengonsumsi makanan atau cemilan yang manis hingga badan aku tuh jadi kayak naik banget berat badannya, bener-bener kayak super duper gemuk dan chubby parah. Bahkan sampai sekarang pun aku masih chubby. Nah, jadi waktu itu aku SMP, aku juga kulitnya hitam banget. Jadi aku tuh waktu SMP tuh sering kalau misalkan lebaran pulang kampung ke Belitung, dan itu tuh aku hampir setiap hari itu ke pantai, berenang ke pantai, dan itu tuh bikin kulit aku jadi gosong, jadi hitam, jadi pokoknya gitu. Pokoknya kayak ada saudara aku bilang kayak gini, dulu Nomi mah udah mah hitam, terus juga gendut, terus juga pokoknya gitu kayak ledekan gitu. Cuman aku nggak masukin ke hati karena ya emang bener aku dulu kayak gitu, dan sekarang aku kayak gini gitu. Waktu SMP aku juga punya temen yang dia tuh temen, tapi dia itu memperolok aku di belakang, dan aku tahu dari temen aku sendiri. But it's okay, di SMP pembulian yang aku rasain nggak separah waktu di SD. Aku sangat teramat nyaman dengan teman dari 12 tahun sekolah. Aku teramat nyaman dengan teman di SMP, karena teman SMP tuh nggak terlalu separah teman SD ataupun teman SMA. Sebenarnya nggak parah sih, cuman ya agak gimana gitu. Oke, lanjut ke SMA. SMA itu aku masih gemuk, masih sangat gemuk, sangat rawat gemuk, lebar banget, dan ya aku dijadiin bahan olok-olok sampai foto aku di crop kayak gini sama salah satu cowok. Dia kayak ngirim di grup, tapi aku berterima kasih banget sama cowok itu karena dengan dia mengirim foto aku di situ, jadi aku bisa kasih kayak konten before and after, karena sebelumnya aku tidak punya foto-foto yang kayak gitu, tapi dia yang nge-crop sendiri dan dia kirim ke grup lain. Aku masih ingat banget siapa orangnya.
Nah jadi waktu itu aku masih gemuk, hitam, dan ditambah waktu SMA itu aku jerawatan. Bahkan waktu masuk perkuliahan semester pertama yang ini, aku tuh masih jerawatan yang kayak di pipi tuh banyak, terus juga kulit aku gelap dan kulit aku nggak cerah sama sekali tidak nggak ada yang namanya kata glowing pada saat itu. Oke. Lanjut waktu kuliah itu 2017, aku berteman dengan salah satu teman aku yang sangat good looking sekali, namanya Riri Febriana. Sorry ya ini. Jadi aku berteman sama dia dan dia tuh sharing sama aku tentang skincare. Dia kenalin aku ke skincare yang namanya Irene Clinic. Jadi kakaknya itu berlangganan atau menjadi konsumen, atau menjadi bukan konsumen ya, kalau klinik itu pasien ya, menjadi pasien di salah satu klinik kecantikan namanya Irene Beauty Care. Dan aku mencobalah untuk konsultasi online. Awalnya tuh konsultasi online dan aku udah resepin 3 doang produknya, serum malam, sunscreen, sama facial wash. Cuma 3 itu doang dan kulit aku menjadi lebih glowing dan lebih cerah. Dan teman-teman aku tuh emang bener-bener kayak approve atau memberikan perhatian gitu. Jadi teman kampus aku sendiri tuh bilang, "Ih, Nomi kulitnya sekarang jadi lebih glowing ya. Ih, Nomi sekarang kulitnya lebih cerah ya." Itu pada tahun 2017 akhir. Jadi oh my god, skincare Irene tuh cocok nih di gue. Dan akhirnya aku lanjut sampai akhirnya aku 2020 itu aku masih pakai, 2021 aku masih bolong-bolong, tapi sekarang aku nggak banget pakai skincare dari Irene, bener-bener nggak sama sekali, satupun produk aku nggak pakai. Kalian kalau misalkan mau cek skincare aku yang sekarang itu apa, bisa cek di YouTube aku, di link di video-video yang udah aku tampilin itu aku ada kayak review skincare yang pernah aku pakai gitu. Kalian bisa subscribe channel aku, like, comment. Nah itu dia. Terus juga lambat laun aku menjadi lebih menjaga pola makan, karena kulit tuh masalah kulit udah lah ya. Aku treatment, aku pakai skincare, aku pokoknya ngerawat kulit tuh udah kayak pol-polan gitu, tinggal pola makan karena aku masih gendut. Jadi pola makan aku tuh waktu tahun 2020 itu aku bener-bener ngejaga banget pola makan, karena waktu itu aku rencananya mau keluar kota ketemu dengan someone tapi nggak jadi. Jadi ya udahlah. Dan itu tuh aku diet pol-polan, bener-bener kayak pol-polan, dan akhirnya aku turun sampai ke timbangan 52 kilo. Bayangin itu kayak timbangan terkurus sepanjang masa aku hidup, itu 52 kilo. Dan itu tuh kayak aku kayak ringkih banget, kayak langsing banget. Bahkan si my daddy atau ayahku bilang itu aku badannya tuh kayak badan anak SMP gitu, karena saking kurus dan kecil. Dan aku tuh pendek, tinggi aku tuh cuman 153 cm. Jadi itu bener-bener kayak anak SMP gitu. Tapi ketika tahun 2021 2022 aku gendut lagi. Bahkan gendutnya itu kayak dulu lagi, 75 kilo aku berat badannya. Tapi pas waktu aku selesai sidang skripsi, aku diet lagi dan aku turun lagi ke 65. Sekarang juga aku masih stay di angka itu, masih stay di angka 60-an. Kalian bisa lihat di pipi aku yang masih cabi ini. Jadi nanti tuh kayak lambat laun aku pasti melihat history video-video aku, karena nanti aku mau diet lagi guys. Aku mau jaga pola makan aku lagi sehingga aku bisa kurus lagi kayak dulu 52 kilo. Kalau bisa aku pengen yang 49 kilo biar kayak Syahrini gitu badannya. Syahrini tuh pernah nimbang, dia itu berat badannya itu pernah 49 kilo guys. Syahrini kan agak pendek ya. Sorry, ini bukannya body shaming ya Kak Syahrini, bukan, tapi aku juga pendek gitu. Jadi 49 kilo tuh udah kelihatan langsing gitu. Nah jadi gitu guys, mungkin perjalanan aku untuk diet. Untuk lebih detailnya kalian misalkan mau nanya Kak pakai skincare apa, Kak dietnya apa, kalian bisa komen aja di bawah. Nanti aku kasih link video aku yang mungkin bisa membantu kalian. See you di my next video, bye bye. Makasih udah nonton sampai akhir. Mungkin video ini nggak akan aku edit yang macam-macam karena aku agak magernya edit. Oke, bye bye.